Sahabat Kalibata, apakah kalian masih ingat kasus hukum yang dihadapi warga Palangkaraya bernama Haji Bahtiar Rahman? Kasus yang dulu pernah kami tayangkan pada sekitar bulan Mei tahun 2023. Kasus itu bermula dari masalah sewa menyewa tanah antara Haji Bahtiar, pemilik tanah, dengan perusahaan tambang PT 93 Perdana atau PT STP sebagai penyewa. Dan sebagai pemilik tanah, Haji Bahtiar pun telah menjual tanahnya yang disewa itu kepada pihak lain. Yang kemudian singkat ceritanya, pada sekitar bulan Mei tahun 2023, Haji Bahtiar menjadi tersangka karena dilaporkan oleh PT STP di Polda Kalimantan Tengah. Dikenakan sebagai tersangka pasal 266 KUH Pidana akibat Haji Bahtiar melanggar klausul isi perjanjian sewa menyewa. Penderitaan Haji Bahtiar saat itu semakin bertambah karena sebagai tersangka, Haji Bahtiar pun langsung dikenakan penahanan oleh Polda Kalimantan Tengah. Kira-kira sahabat pasti bertanya, kenapa bisa Haji Bahtiar menjadi tersangka? Padahal yang ia lakukan hanya menjual tanah miliknya sendiri. Terus kenapa yang keberatan itu PT STP selaku penyewa tanah? Jawaban seputar pertanyaan itu tidak lain akibat kebobrokan stadium akut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti halnya tafsir hukum yang suka-suka. Bayangkanlah sahabat, bisa-bisanya penyidik Polda Kalimantan Tengah pada saat itu bersikap bahwa kalau pihak yang melanggar isi perjanjian yang disepakati itu adalah termasuk pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Kalau seperti ini ditafsirkan, maka akan banyak orang menjadi tersangka bila melanggar isi perjanjian, dengan ilustrasi ketika debitur melanggar perjanjian karena telat membayar angsuran di bank. Situasi itu semakin diperparah karena bila kita masyarakat kecil dihadapkan dengan persoalan keberpihakan aparat penegak hukum dengan perusahaan atau pengusaha, sehingga apapun keinginan pengusaha selalu diutamakan, entah dengan jalan memutarbalikkan hukum pun pasti dilakukan. Perlu kami perjelas lagi sahabat, sebelum Haji Bahtiar menjadi tersangka, Haji Bahtiar telah kecewa dengan PT STP yang tidak taat dalam melaksanakan pembayaran uang sewanya, yang kemudian pun Haji Bahtiar pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 telah mengambil langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memutuskan bahwa PT STP telah melakukan uang prestasi karena tidak membayar uang sewa kepada Haji Bahtiar. Namun 2 hari sebelum pembacaan putusan perdata tersebut, Haji Bahtiar pun disidangkan sebagai pesakitan karena menyandang status terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sehingga sahabat sudah pasti tahu bahwa Haji Bahtiar pada saat itu dihadapkan 2 masalah hukum, yaitu masalah pidana dan masalah perdata atas satu persoalan yang sama, yaitu masalah sewa menyewa tanah. Situasi pada saat itu semakin terbolak-balik dikala majelis hakim tingkat pertama pada putusan pidana dan majelis hakim tingkat banding telah menyatakan Haji Bahtiar bersalah melakukan tindak pidana. Nasib Haji Bahtiar pun semakin tidak karuan karena putusan perdatanya pada tingkat banding melalui putusan tingkat banding telah menyatakan Haji Bahtiarlah yang uang prestasi dengan hukuman kepada Haji Bahtiar untuk membayar ganti rugi kepada PT STP. Sungguh semakin ajaib putusan perdata tingkat banding itu. PT STP yang tidak bayar sewa, malah Haji Bahtiar yang disalahkan. Dan puncak segala proses 2 masalah hukum yang dihadapi Haji Bahtiar ialah pertarungan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang kenyataannya putusan pidana pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Haji Bahtiar tidak bersalah melakukan tindak pidana alias perispura. Dan kabar menggembirakan lagi ialah putusan perdata pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memenangkan Haji Bahtiar, yang putusan kasasi perdata itu ialah membatalkan putusan tingkat banding dan menyatakan bahwa PT STP lah yang melakukan uang prestasi dan menghukum PT STP membayar uang sewa yang belum dibayar sebesar 666 juta sekian, serta menghukum PT STP untuk mengosongkan objek sewa tersebut. Itulah sekilas cerita hidup yang dialami Haji Bahtiar, kisah tentang seorang rakyat kecil di Palangkaraya
sebuah kota yang mungkin tidak terkenal dibandingkan kota Jakarta. Haji Bahtiar bersama keluarganya berjuang melewati masa-masa pahit akibat serangkaian penegakan hukum di negeri ini. Sebuah pelajaran penting dan sangat berharga ialah ternyata hukum tidak pernah tidur. Yang salah tetap diperlihatkan bahwa itu salah, dan yang benar akan datang waktunya untuk diperlihatkan kebenarannya. Dan kita rakyat jelata di negeri ini, mau tidak mau harus dipaksa untuk menghadapi suramnya penegakan hukum, apalagi bila sedang berhadapan dengan sosok pengusaha hitam yang telah bersekongkol dengan aparat penegak hukum. Semoga pihak-pihak yang telah berbuat zalim pada Haji Bahtiar atas kasus tersebut segera sadar dan segera meminta maaf untuk mengakui kesalahannya pada Haji Bahtiar. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita perbuat di dunia ini, dan semua akan dapat balasannya kelak di hari akhir. Wassalam.